Hey hey mas bro dan baksis, balik lagi nih sama aku Frankie Hikpa. Kali ini aku bakal ngerangkum alur cerita film yang berjudul Hacksaw Ridge tahun 2016. Berdasarkan kisah nyata, film ini menceritakan tentang seorang tentara yang sama sekali tidak pernah menggunakan senjata seumur hidupnya. Bahkan ia menjadi salah satunya prajurit yang menentang perang dan juga menjadi tentara pertama yang mendapatkan Medal of Honor pertama kali dalam sejarah Amerika tanpa melepaskan tembakan sama sekali saat berperang. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, mending kita langsung ke alur ceritanya. Seperti biasa, jangan lupa sediain kopi dan cemilan kalian juga ya guys, karena aku bakal temani kalian bercerita. Kisah diawali di era Perang Dunia Kedua, di mana diperlihatkan dua orang bocah bernama Desmond dan kakaknya yang merupakan anak dari mantan seorang prajurit Perang Dunia Pertama. Ayah Desmond sendiri memiliki kepribadian cukup buruk setelah kehilangan teman-teman seangkatannya dulu saat berperang, sehingga membuat dirinya menjadi pecandu alkohol dan bersikap kasar kepada keluarganya dikarenakan depresi yang dialaminya. Well, that's all I got for you today. Layaknya bocah pada umumnya, terlihat Desmond yang sedang berkelahi dengan kakaknya. Entah apa penyebabnya yang jelas, hal itu disaksikan oleh si ayah yang hanya membiarkan anaknya berkelahi, di mana saat si ibu yang juga melihat hal tersebut ingin melerai mereka, Desmond yang secara spontan pun menghantam kepala kakaknya dengan sebuah benda hingga si kakak pingsan dan membuat semuanya panik. What the hell are you doing? Si kakak pun lantas dibawa masuk ke dalam rumah dan dibaringkan di atas meja untuk diobati. Desmond yang melihat kakaknya itu pun merasa menyesal atas tindakan yang dilakukannya. Ia pun berjalan dan menghampiri sebuah lukisan di dinding rumahnya yang bertuliskan kalimat untuk tidak membunuh, di mana hal tersebut membuatnya seolah mendapatkan teguran spiritual. Dan saat si ayah ingin menghukum Desmond atas perbuatannya, si ibu datang mencegah hal itu dengan menasihati Desmond jika melukai atau membunuh adalah sebuah tindakan dosa besar yang dibenci oleh Tuhan. 15 tahun kemudian, Desmond kecil pun tumbuh dewasa dan menjadi pengurus sebuah gereja, di mana saat dia sedang membersihkan kaca jendela di gereja tersebut, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengalami kecelakaan di luar gereja. Ia pun lantas keluar dan menolong pria tersebut yang mengalami pendarahan serius dengan mengikatkan kaki si pria dengan ikat pinggang miliknya untuk menghentikan pendarahan. Desmond pun lantas langsung membawa pria tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Si dokter yang menangani pria itu pun memberitahu kalau tindakan yang dilakukan Desmond telah menyelamatkan nyawa si pria, di mana ucapan tersebut membuat hatinya tergerak untuk menjadi tim medis menolong dan menyelamatkan orang lain. Nice work. You might have saved this boy's life. Desmond kemudian melihat seorang perawat wanita di rumah sakit tersebut lalu menghampirinya dan terlihat jelas kalau Desmond menyukai wanita tersebut. Keesokan harinya, Desmond yang mulai jatuh cinta pun kembali lagi ke rumah sakit tempat si perawat itu bekerja. Ia pun mengajak wanita itu berkencan hingga akhirnya seiring berjalannya waktu hubungan keduanya pun semakin serius. Kiss me and find out. Singkat cerita, Desmond pun menemui ayahnya dan pacarnya memberitahu kalau dirinya telah mendaftarkan diri menjadi anggota militer untuk ikut berperang. Ayahnya yang tak menyetujui hal itu pun lantas memberitahu kepada Desmond kalau dia tidak ingin melihat anaknya nanti mengalami hal yang sama seperti teman-temannya tewas di medan perang. Tetapi Desmond menjelaskan kepada ayahnya kalau dia ingin membela tanah airnya dengan cara menjadi petugas medis tanpa perlu mengangkat senjata. I'm gonna be a medic. That's gonna be my way to serve. But you figure this war is just going to fit in with you? Tiba saatnya Desmond berangkat untuk mengikuti pelatihan militer, pacarnya pun memberikan sebuah Alkitab kecil beserta foto dirinya agar Desmond senantiasa selalu ingat agama dan dirinya. Setibanya di kamp pelatihan militer, ia pun berkenalan dengan banyak orang yang nantinya akan menjadi satu tim dengannya. Dan saat melakukan latihan ketangkasan, Desmond melakukannya dengan sangat baik dan menjadi juara. Namun saat tiba di sesi latihan menembak, di mana sersan yang melatih mereka pun menyuruh mengambil senjata masing-masing yang telah disediakan, hanya Desmond lah yang tidak mematuhinya. Dan saat sersan menanyakan alasan Desmond tidak mengambil senjata tersebut, ia mengatakan kalau dia tidak bisa menyentuh senjata dan membunuh yang didasari atas perintah agamanya. Bahkan dia meminta agar di hari Sabtu diizinkan beribadah, di mana sang kapten yang mendengar hal itu pun tertawa dan menganggap Desmond mengalami gangguan jiwa. You don't kill.
That's all. Yes, sir, that's all. For Section 8, psychiatric discharge. Tak ingin Desmond menjadi beban dalam timnya, si kapten pun menyuruh Sersan untuk membuat Desmond tidak nyaman selama berada di camp tersebut dengan cara memberikannya tugas-tugas yang sangat berat. Bahkan Desmond pun dipukuli saat dia sedang tertidur oleh suruhan si kapten yang tujuannya untuk menggoyahkan kepercayaan dan membuat Desmond mengundurkan diri. Keesokan harinya, Sersan yang melihat Desmond tetap bertahan walau sudah diperlakukan secara tidak manusiawi, merasa kasihan lalu menyuruh Desmond untuk menyerah saja dan mengundurkan diri karena dianggap dirinya tidak mampu melindungi diri sendiri apalagi timnya nanti saat berperang. Namun karena tekad dan semangat yang dimiliki Desmond jauh lebih besar dari bacotan si Sersan, ia pun memilih untuk bertahan. It's okay, Dawes. It's time you quit this. Finish getting dressed and I'll walk you down. There's no shame in this. Extra guard duty today, and I can't. All right, Dawes. Tiba di mana saat hari kelulusan, Desmond pun dianggap tidak lulus karena belum menyelesaikan semua tes yang diikutinya, yaitu latihan menembak. Desmond pun kemudian disuruh untuk memperlihatkan cara memegang senjata yang benar, di mana saat dia diberikan senjata, Desmond pun menolak menyentuhnya dan membuat petinggi di camp itu marah lalu mengancamnya akan membawa masalah ini ke persidangan militer dan Desmond terancam akan dipenjara karena telah menolak perintah. Dan karena hal tersebut pun ia tidak mendapatkan cuti di mana hari itu adalah hari pernikahannya. Refuse, and I will have no the duration of the war in a military prison. How much longer would you like to wait, Dorothy? Ayah Desmond yang mengetahui masalah yang telah menimpa anaknya pun kemudian menemui seorang petinggi militer yang merupakan mantan dari kaptennya dulu saat berperang untuk meminta bantuan atas masalah yang dialami anaknya. Dan saat proses persidangan sedang berlangsung, ayahnya pun datang dengan membawa surat dari petinggi militer, memaksa masuk ke ruangan persidangan lalu memberikan surat itu kepada hakim di persidangan tersebut. Dan akhirnya saat surat itu dibacakan, Desmond pun dinyatakan bebas dan diizinkan ikut berperang tanpa memegang senjata dan hanya menjadi petugas medis saja. So I need to show you this. With respect, sir, the defendant's rights as a conscientious objector are protected by includes in this case he's disobeying orders to bear. General Musgrove, War Services Commander, Washington, D.C. Fire a battle without a single weapon to protect yourself. Singkat cerita, tiba di mana Desmond dan timnya pun terjun untuk pertama kali di medan perang menggantikan pasukan yang menyerang sebelumnya. Di mana saat mereka berjalan menuju medan perang, mereka menyaksikan sisa-sisa personil dan tumpukan mayat pasukan sebelumnya yang akan mereka gantikan. 96. What's left of him? Karena lokasi medan perang berada di atas tebing, Desmond dan timnya pun mulai memanjat tebing untuk menyerang pasukan musuh dan saat mereka sudah berada di atas tiba-tiba atas penyerangan tersebut mereka kehilangan banyak pasukan, tetapi untungnya mereka berhasil memukul mundur pasukan musuh. Keesokan harinya, kemenangan yang mereka dapatkan pun akhirnya direbut kembali oleh pasukan musuh yang secara tiba-tiba keluar dari lubang bawah tanah menyerang Desmond dan timnya, sehingga Sersan yang memimpin pun menyuruh seluruh pasukan untuk mundur. Tetapi hanya Desmond lah yang masih bertahan di medan perang dan terus berusaha menyelamatkan sisa-sisa prajurit yang masih selamat. Saat berhasil menyelamatkan satu persatu prajurit yang masih hidup, aksinya pun diketahui oleh pasukan musuh dan menembaki Desmond. Ia lalu kabur dan bersembunyi di sebuah lubang bawah tanah, di mana ia menemukan seorang prajurit musuh yang sekarat, namun bukannya membunuh prajurit tersebut, Desmond malah menolongnya. Di saat hari sudah mulai gelap, Desmond pun keluar dari tempat persembunyiannya dan melanjutkan aksi penyelamatan yang dilakukannya. Di mana saat dia sudah mulai lelah, dia terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk bisa menyelamatkan orang lebih banyak lagi.
Desmond kemudian bertemu dengan Sersan dan seorang teman satu timnya. Ia pun kemudian menyelamatkan mereka berdua, di mana penyelamatan itu pun berujung dramatis dengan dihujani peluru oleh pasukan musuh. Still up there. It's okay, Doc. You're safe. Let's get this soldier to a hospital then, right now. Setelah berhasil kembali dengan selamat, kapten yang pernah meremehkan Desmond pun meminta maaf atas semua perlakuan yang dilakukannya kepada Desmond. Ia pun meminta Desmond untuk ikut berperang lagi bersamanya, dan saat tiba di hari penyerangan berikutnya, seluruh pasukan tersebut pun rela menunda penyerangan hanya karena menunggu Desmond yang sedang beribadah. What the hell is your delay, Captain? You're supposed to begin that assault 10 minutes ago. We're waiting, sir. Waiting for what? Has to finish praying first, sir. Singkat cerita, setelah menunggu Desmond selesai beribadah, mereka pun kemudian mulai menyerang pasukan musuh, yang akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Desmond dan pasukannya setelah berhasil mengalahkan pasukan musuh dan membuat mereka menyerah, dan film pun tamat. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini ya. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, comment, subscribe ya bosku, supaya aku lebih semangat buat kontennya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan pernah meremehkan keyakinan seseorang apalagi merubahnya. See you next time and stay classy.